Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Dek. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rizal. Dengan adik siapa? Rafa. Dengan adik Rafa. Adik Rafa umurnya berapa, Dek? 9 tahun. 9 tahun ya. Nggih? Nggih. Sekolahnya di mana? Al-Azhar. TK, SD? SD, masih SD. Alamat sekolah, alamat rumahnya di mana? Di Bendan, Pati Kidul, nggih, alamat rumahnya. Dek Rafa kesini sakitnya apa? Keluhannya apa, Dek? Matanya buram. Udah semenjak berapa lama, Dek, itu buramnya? 1 tahun. Udah 1 tahun buramnya, nggih. Baik, gini, Dek, ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan visus atau ketajaman mata. Apakah sebelumnya Dek Rafa berkenan? Nggak berkenan. Jika berkenan, adik bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, bisa duduk di sini. Saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya untuk alat yang disiapkan, yang pertama ada kartu Snellen. Kartu Snellen. Yang kedua ada frame trial atau trial frame. Ada juga trial lens dan pen light. Pen light bisa menggunakan cahaya seperti ini, pen light. Lalu bisa menggunakan lens trial lens atau lens trial. Lens trialnya terdiri dari occluder, lalu pinhole, terus lensa Sperris minus setengah dioptri sama lensa Sperris positif setengah dioptri. Baik, selanjutnya saya mulai pemeriksaannya. Yang pertama, pemeriksaan visus ini dilakukan matanya masing-masing mata terlebih dahulu, tidak boleh kedua mata dilakukan berbarengan. Trial frame-nya dipasang terlebih dahulu. Setelah trial frame dipasang, biasanya pada saat pemeriksaan visus dilakukan pada mata sebelah kanan terlebih dahulu. Kan tetapi jika terdapat keluhan di bagian mata sebelah kiri, baru dilakukan pemeriksaan di bagian mata sebelah kiri. Nah, untuk mata yang tidak diperiksa, ditutup dengan menggunakan occluder. Kita tutup dengan occluder. Nah, akan tetapi jika terdapat indikasi seperti infeksi, tidak usah menggunakan occluder, tidak usah menggunakan trial frame, langsung menggunakan telapak tangan telungkup, tetapi tidak menekan bola mata. Seperti ini, Dek. Kayak gini, bisa terus tutup seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Kita tutup mata sebelah kiri, kita periksa mata sebelah kanan terlebih dahulu, mata kiri ditutup menggunakan occluder. Baik, nah, Dek, ini nanti saya mau menunjuk huruf-huruf yang ada di sini. Nanti Dek Rafa bilang ya ini hurufnya apa. Itu ya saya tunjuk nanti hurufnya apa. Kalau nggak kelihatan hurufnya, bilang saja. Dek, ini huruf apa, Dek? Paling atas? Nggak tahu, nggak kelihatan ya, Dek? Buram. Baik, untuk huruf paling atas jika tidak kelihatan dilakukan pemeriksaan hitung jari. Sebelumnya pemeriksaan ini Snellen kita periksa menggunakan jarak 6 meter dari pasien. Nah, jika tidak kelihatan, kita lakukan pemeriksaan menggunakan hitung jari dari jarak 1 meter di depan pasien. 1 meter seperti ini. Dek, ini nanti saya menunjukkan angka-angka ya, Dek, seperti seumpama 1, 2, 3, tapi menggunakan jari gitu. Nah, setelah itu adiknya bilang ini angka apa, angka berapa, angka 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Kalau nggak kelihatan, bilang saja nggak kelihatan gitu, nggih. Paham? Paham. Ini angka berapa? Nggak kelihatan, nggih, nggak kelihatan ya, Dek. Jika untuk pemeriksaan hitung jari tidak kelihatan, dilakukan pemeriksaan lambaian tangan. Lambaian tangan ini dilakukan 1 meter di depan pemeriksa. Nah, selanjutnya pemeriksaan lambaian tangan. Pemeriksaan lambaian tangan ini nanti saya melambaikan tangan ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan ya, Dek. Nanti adiknya bilang ini lambaiannya kemana. Itu paham? Tapi kalau nggak kelihatan, bilang saja nggak kelihatan. Oke. Ini lambaiannya kemana, Dek? Nggak tahu, nggak kelihatan ya. Baik, nggak kelihatan. Jika dari jarak 1 meter tidak kelihatan, pemeriksaan lambaian tangan dilakukan menggunakan pemeriksaan sinar center ini, menggunakan pemeriksaan sinar.
Nah, untuk pemeriksaan sinar ini yang diperiksa adalah adanya sinar dan arah datangnya sinar. Yang pertama, ini nanti saya mau meriksa ada sinarnya atau enggak, adik bilang gitu ya. Terus yang kedua, ini sinarnya dari kanan atau kiri atau atas atau bawah gitu ya. Paham? Oke, paham. Ini ada sinarnya enggak, Dek? Iya. Ada. Terus arahnya ini dari mana? Dari atas. Baik, untuk pemeriksaan sinar didapatkan pasien dapat melihat sinar dan dapat melihat arah datangnya sinar. Berarti visusnya satu per tak terhingga dengan lag perception baik. Jika pasien bisa melihat sinar tapi tidak bisa melihat arah datangnya sinar, berarti lag satu per tak terhingga dengan lag perception jelek. Tapi jika pasien tidak bisa melihat arah datangnya tidak bisa melihat sinar sama sekali, berarti visusnya 0. Oke, atau NLP atau no light perception. Nah, setelah itu untuk mata sebelah kanan visusnya adiknya ini 1 per tak terhingga dengan light perception baik. Setelah itu saya ganti occludernya di sebelah kiri. Oke. Setelah itu kita periksa mata sebelah kiri, gantian mata sebelah kiri dengan jarak 6 meter, soalnya pemeriksaan Snellen. Oke, Dek, ini pemeriksaan Snellen kayak tadi ya, Dek, udah tahu caranya ya. Nih, ini huruf apa, Dek? E. Ya, ini. F. Nih. P. Terus. Z. O. T. Nih. P. E. T. N. P. E. T. F. T. F. J. Z. T. Z. P. O. J. E. T. O. P. Baik, untuk pemeriksaan mata sebelah kiri ini didapatkan visus 6/6. 6/6 tandanya normal karena adiknya bisa menyebutkan huruf dari nomor 1 sampai huruf ke terakhir bisa. Jadi visusnya 6/6 atau normal. Akan tetapi perlu dilakukan koreksi lagi dengan menggunakan lensa spherics. Jadi adiknya ini dikasih lensa spherics positif, lensa spherics positif setengah dioptri diberikan di mata sebelah kiri. Nah, udah, ini lensa spherics positif setengah dioptri. Dek, ini hurufnya apa, Dek? Hurufnya apa, Dek, ini, Dek? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Buram ya, Dek? Ya. Oh, buram. Berarti kalau buram kita ganti lensa spherics yang negatif. Nah, kalau seumpama nggak buram dikasih lensa spherics positif, berarti tandanya itu terdapat hipermetropi laten. Nah, ini buram, berarti lensa spherics positifnya dilepas, diganti lensa spherics negatif yang 0,5 itu diganti. Berarti ganti yang negatif. Oke, ini pasang yang negatif. Yang positif tadi udah dilepas. Ini huruf apa, Dek? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini melihatnya itu dari huruf yang terakhir bisa dibaca tadi adiknya. Paling bawah ini nggak bisa ya, Dek. Yang atas bisa nggak? Yang atas juga nggak bisa. Baik, jika tidak bisa berarti nanti dilakukan kombinasi lensa spherics. Tapi jika bisa melihat, jika dikasih lensa spherics negatif 0,5 dioptri atau setengah dioptri bisa melihat, berarti kemungkinan adanya miopi. Nah, ini kan nggak bisa, berarti dikombinasi antara lensa spherics negatif setengah dan lensa spherics positif setengah dioptri, dikombinasi, double dimasukkan semua. Berarti yang sebelah kanan tutup occluder ya. Ini bisa. Oke, ini huruf apa, Dek? O. Ini. T. Nih. P. C. Oh, berarti ini jelas ya? Jelas banget. Oh, baik. Jika untuk kombinasi lensa spherics negatif setengah sama positif setengah itu jelas banget, atau jelas berarti tandanya mata adiknya itu normal atau emetrop 6/6. Tapi jika tidak jelas, berarti kemungkinan itu terdapat kelainan organik ataupun astigmatisme. Nah, untuk mengetahui apakah itu kelainan, seumpama ini didapatkan adiknya ini di penglihatan terakhir untuk kombinasi lensa spherics tadi
didapatkan tidak bisa lihat, masih nggak bisa melihat atau buram. Berarti kemungkinan kan ini terdapat astigmatisme, kalau tidak terdapat kelainan organik. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan pinhole, koreksinya menggunakan pinhole. Berarti untuk ini untuk lensanya positif negatifnya dilepas semua, diganti pinhole, dimasukkan. Nah, untuk pinhole, ini jelas atau enggak, Dek? Jelas. Jelas apa ini? O. Ini. T. Nih. E. Nih. C. Oke, baik, jika jelas, jika pinhole-nya jelas, berarti refraksinya itu baik. Kalau ketajamannya baik, kalau ketajaman baik, berarti kemungkinan itu tidak ada gangguan pada tidak ada kelainan organik, tetapi terdapat kelainan astigmatisme kemungkinan. Tapi kalau pada saat pemeriksaan pinhole didapatkan tidak bisa melihat atau buram, berarti kemungkinan ini kelainannya kelainan organik. Mungkin pada organ mata bagian-bagian lain. Oke. Terima kasih, Dek. Pemeriksaannya sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan untuk mata sebelah kanan adik itu visusnya 1 per tak terhingga dengan light perception baik. Nah, untuk yang mata sebelah kiri itu visusnya normal 6 per 6. Jadi yang ada masalah itu mata sebelah kanan. Nah, untuk kedepannya ini nanti kita buatkan resep mata. Setelah itu saya kasih obat mata atau nanti bisa terapi atau mungkin kalau adiknya udah besar nanti bisa operasi mata biar nggak minus lagi. Itu ya, Dek. Paham, Dek? Ya. Paham. Terima kasih ya, Dek, atas kerjasamanya. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rizal dengan adik siapa? Rafa. Dek Rafa. Dek Rafa umurnya berapa, Dek? 9 tahun. Rumahnya di mana, Dek? Bendan. Kelas berapa ini? Kelas 4. Di mana sekolahnya? Al-Azhar. SD Al-Azhar. Dek Rafa kesini keluhannya apa ya, Dek? Nggak ada keluhan. Pengen periksa mata. Pengen periksa aja ini. Oke, kalau gitu nanti saya periksa ya, Dek. Periksa nanti pemeriksaannya ada pemeriksaan gerak bola mata sama pemeriksaan lapang pandang. Apakah adik Rafa berkenan? Ya. Berkenan, jika berkenan, adik Rafa persiapan diri terlebih dahulu, saya cuci tangan. Oke, kita lanjutkan pemeriksaannya. Yang pertama pemeriksaan lapang pandang terlebih dahulu ya, Dek. Antara pasien sama pemeriksa jaraknya 60 cm. Kira-kira ya 1 lengan seperti ini antara mata dengan mata. Nah, nanti yang saya periksa mata kanan terlebih dahulu, mata kirinya ditutup. Coba mata kirinya ditutup, enggak ditutup pakai tangan seperti ini. Nah, ditutupnya terepes saja kayak gini. Nah, oke. Terus nanti matanya Dek Rafa yang sebelah kanan, lihat matanya saya ya, ini sebelah ini, fokus. Nah, setelah itu nanti ini kan jari saya, nanti dari arah jauh ke arah dekat, nanti kalau udah kelihatan bilang stop gitu ya, jika udah kelihatan jarinya. Paham nggak? Paham ya? Oke, gini, Dek, ditutup. Deknya tegak gini, tegak, badannya tegak, lihatnya ke saya. Oke, lihat mata saya. Oke, nggak boleh ngelirik, matanya fokus ke saya. Ya, oke. Sudah kelihatan nih, ada apa ini, jarinya udah kelihatan. Ya. Udah. Kalau ke sini kelihatan enggak? Kelihatan. Sini kelihatan. Sini kelihatan enggak? Ya. Sini. Ya. Kalau enggak kelihatan bilang aja. Ya. Kelihatan nih. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Sini loh. Kelihatan kayak ini. Kalau enggak kelihatan bilang aja, enggak boleh bohong lagi. Enggak. Enggak. Ini. Terus Kelihatan. kelihatan ya. Ya. Kayak ada gerak-gerak ini kelihatan. Kelihatan. Ini kelihatan aja. Kelihatan. Baik, ini pemeriksaan
lapang pandang yang mata sebelah kanan, setelah itu lapang pandang mata sebelah kiri. Ini kelihatan deh. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan bilang aja. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Benar tak? Iya. Ini. Kelihatan nggak? Enggak kalau ini. Ini. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Enggak. Enggak. Ini. Kelihatan. Kelihatan ya? Baik, untuk pemeriksaan lapang pandangnya antara bola mata kanan dan mata kiri normal. Selanjutnya pemeriksaan gerak bola mata. Untuk pemeriksaan gerak bola mata ini matanya nggak usah ditutup. Nanti Dek Rafa ikuti gerak tangan saya. Oke, lurus ini Dek. Nah ini nanti diikuti gerakan jarinya ya. Jarinya mau kemana ini diikuti. Adanya harus fokus ke sini. Oke, mengerti? Oke. Saya diikuti terus. Kepalanya nggak boleh tengah-tengah, harus terus ke saya. Kepalanya terus ke sini. Yang lihat cuman bola mata, yang lirik-lirik matanya aja ya. Ini. Saya Dek, alhamdulillah pemeriksaan bola matanya sudah selesai. Jadi untuk hasil pemeriksaan lapang pandang sama gerak bola mata Dek Rafa ini matanya normal. Nah setelah ini Dek Rafa banyak-banyak vitamin A C ya Dek, tidak usah saya kasih obat-obat, tidak usah. Ini matanya baik kok. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya, terima kasih Dek Rafa atas kerjasamanya. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.